Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29 tidak tahu kenapa nafsunya bisa sangat menggebu-gebu. Dev, Belinda yang terlebih dulu buka suara. Devan hanya bergumam pelan. Apa kau benar-benar tidak pernah jatuh cinta pada Clarissa? Tanya Belinda sedikit ragu. Tidak pernah, jawab Devan cepat. Netra pria itu menatap lekat ke netra milik Belinda dan memang menyiratkan sebuah kejujuran. Kenapa bertanya seperti itu? Devan balik bertanya. Belinda mengendikkan bahu dan menyandarkan kepalanya di dada Devan. Kalian pernah terlihat sangat akrab. Saat Clarissa belum mengetahui tentang rahasia kita, ucap Belinda yang hanya setengah bergumam. Saat itu aku hanya benar-benar menganggap Clarissa sebagai adikku. Karena sejak dulu aku memang ingin punya seorang adik. Devan menarik nafas panjang dan merapatkan dekapannya pada Belinda. Aku selalu menganggap Theo adik laki-lakiku dan Clarissa adik perempuanku. Karena mereka berdua sama-sama konyol dan lucu. Menarik nafas lagi, lalu sedikit menerawang. Tapi aku sungguh tak menyangka jika Clarissa salah mengartikan semua sikapku kepadanya. Mungkin aku memang yang bersikap terlalu berlebihan, dan memberi harapan semu pada gadis itu. Lanjut Devan dengan nada penuh sesal. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Dev. Ucap Belinda seraya mengusap dada Devan dengan lembut. Belinda dan Devan sudah menghentikan gerakan dansa mereka. Tapi ngomong-ngomong, kalau kau menganggap Clarissa dan Theo sebagai adikmu, lalu kau menganggapku apa selama ini? Tanya Belinda pura-pura polos. Devan tersenyum geli mendengar pertanyaan polos dari Belinda. Kau istriku, memang aku harus menganggapmu apa selain istriku? Jawab Devan seraya meraih dagu Belinda. Kau saja yang tidak pernah menganggapku sebagai suamimu 6 bulan kemarin. Sambung Devan lagi yang ganti mencolek hidung Belinda. Belinda mencebik. Haruskah kau mengingatkanku tentang kejadian konyol itu lagi? Ujar Belinda yang kini bersedekap dan memasang raut wajah marah. Devan tergelak. Kau semakin cantik saat sedang marah. Gombal Devan yang berusaha untuk menggoda Belinda. Gombal. Cebik Belinda yang kini memanyunkan bibirnya. Sepertinya nona direktur itu lupa. Kalau bibir manyunnya malah akan menjadi sasaran empuk bagi Devan untuk mengecupnya. Dan seakan tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Devan segera mengecup bibir Belinda yang masih manyun dan mencecapnya dengan lembut dan dalam. I love you, Belle, desa Devan di antara ciuman mesranya pada Belinda. I love you too, my Dev. Beberapa hari berikutnya, Belinda baru tiba di ruangannya dan terkejut saat mendapati Paman Owen yang sudah duduk di kursi kebesaran Belinda. Ada Theo juga yang sedang sibuk dengan laptopnya di sofa. Kenapa Theo tidak menghubungi Belinda dan memberi info kalau Paman Owen ada di ruangannya sekarang? Pagi, Belle. Sapa Paman Owen memasang senyuman lebar. Terlihat aneh.
Mengingat pertemuan terakhir Belinda dengan pria parubaya ini, mereka berseteru hebat dan saling menabuh genderang perang. Pagi, Paman, balas Belinda yang langsung memeluk sang paman dengan hangat. Bagaimana kabar Paman? Belinda berbasa-basi seraya meletakkan tasnya ke atas meja. Kau lihat sendiri, Paman masih sehat meskipun sempat berperang denganmu. Kelakar Paman Owen yang hanya disambut Belinda dengan senyuman kaku. Belinda duduk di kursi yang ada di depan meja kerjanya, seakan memberi kode pada sang paman. Kalau Belinda sudah siap mendengar omelan dari Papa Theo tersebut, Paman dengar kau akan kembali rujuk dengan Devan. Apa itu benar? Tanya Paman Owen yang wajahnya terlihat serius. Belinda menghela nafas panjang sebelum menjawab. Rencananya begitu, Paman. Jawab Belinda takut-takut. Apa ada proyek jutaan dolar lagi yang membuatmu kembali butuh seorang suami? Tanya Paman Owen yang lebih ke arah menyindir. Belinda benar-benar tertohok dengan sindiran halus sang paman. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan proyek, Paman. Kilah Belinda cepat. Belle dan Devan sudah saling mencintai sekarang. Karena itulah kami memutuskan untuk rujuk kembali. Sambung Belinda lagi seolah sedang memberi penjelasan pada sang paman. Apa sekarang kau menyesal karena sudah mempermainkan sebuah hubungan sakral? Tanya Paman Owen menatap tajam pada Belinda. Belinda menundukkan wajahnya dan berusaha menyusun kata sebaik mungkin. Sebelum menjawab pertanyaan sang paman, ya, Belle menyesal, Paman. Jawab Belinda masih tertunduk dan nada suaranya menyiratkan sebuah penyesalan. Tentu saja Belinda menyesal. Andai sejak awal Belinda menikah serius dengan Devan. Dan tidak membuat surat perjanjian konyol itu. Pasti sekarang hubungan Belinda dan Clarissa masih tetap harmonis. Clarissa pasti akan tetap menganggap Devan sebagai kakak iparnya. Dan mereka bertiga akan bisa hidup tentram tanpa sebuah perseteruan. Namun penyesalan memang selalu datang di akhir. Nasi sudah menjadi bubur. Semuanya sudah terlanjur. Paman Owen bangkit dari duduknya, memutari meja dan mendekat ke arah Belinda. Kau sudah bertemu orang tua Devan? Pertanyaan dari Paman Owen membuat Belinda mendongakkan kepalanya. Iya, sudah beberapa kali, Paman. Jawab Belinda cepat. Paman Owen menghela nafas. Paman juga sudah bertemu dengan mereka. Dan kami sudah menceritakan semua yang terjadi di antara kamu dan Devan, ujar Paman Owen yang langsung membuat Belinda kaget. Apa? Astaga! Jika sang paman menceritakan tentang pernikahan kontrak itu, bukan tak mungkin kedua orang tua Devan akan membenci Belinda sekarang. Kamu tenang saja, orang tua Devan sangat baik, jadi mereka tidak marah. Lanjut Paman Owen yang langsung membuat Belinda mendesah lega. Tapi mereka hanya sedikit kecewa, hal yang wajar, ujar Paman Owen lagi dan Belinda hanya mengangguk mengiyakan. Dan kami sudah sepakat agar kamu dan Devan menikah ulang saja. Ya, meskipun sebenarnya rujuk saja cukup. Karena belum ada 3 bulan sejak perpisahan kalian. Tapi kata orang tua Devan akan lebih baik lagi kalau kalian menikah ulang. Agar hubungan kalian semakin kuat ke depannya, tutur Paman Owen panjang lebar yang langsung membuat wajah Belinda berbinar senang.
Apa itu artinya Paman sudah tidak marah lagi pada Bele? Memangnya kapan Paman pernah marah kepadamu? Tukas Paman Osen seraya mengerutkan dahinya. Belinda langsung bangkit berdiri dan menghambur ke pelukan sang paman. Tapi sepertinya Paman harus meminjam Devanmu itu 1-2 minggu ke depan. Sebelum kalian menikah ulang, ujar Paman Owen lagi yang langsung membuat Belinda melepaskan pelukan sang paman. Apa mereka akan dipingit, Pa? Timpal Theo dari arah sofa sedikit tergelak. Tidak, Papa ingin Devan mengurus masalah di salah satu cabang resto di luar kota. Jelas Paman Owen. Kenapa tidak menyuruh Theo saja, Paman? Protes Belinda seraya mencebik. Anak itu mana mengerti. Sahut Paman Owen yang langsung disambut Theo dengan sebuah cibiran. Papa juga lucu, punya bisnis restoran. Tapi anaknya tidak pernah diajari cara mengelola sebuah restoran. Malah Devan yang diajari. Jadi sebenarnya anak papa itu Theo atau Devan? Protes Theo bersungut-sungut. Paman Owen dan Belinda tergelak bersamaan. Takdirmu memang menjadi asistenku. Jadi terima saja dan jangan banyak protes. Ujar Belinda memanasi dan membuat Theo semakin mencebik. Ya. Setidaknya peluangku untuk menjadi tuan direktur masih ada. Meskipun itu sangat kecil. Gumam Theo menghibur dirinya sendiri. Baiklah, Paman harus kembali ke resto sekarang. Paman Owen mengakhiri perdebatannya dengan Theo dan Belinda. Belinda mengantar sang paman ke arah pintu. Namun saat membuka pintu ruangannya, ternyata Clarissa sudah berdiri di depan ruangan Belinda. Apa yang dilakukan adiknya ini di sini? Pagi, Paman. Sapa Clarissa yang langsung memeluk Paman Owen. Tumben kamu datang ke sini, Kla, ingin menjadi nona direktur juga? Tanya Paman Owen sedikit terkekeh. Dia juga nona direktur di sini, Paman. Timpal Belinda mengingatkan sang paman. Nona direktur yang hanya makan gaji buta setiap bulan. Sahut Clarissa menanggapi kalimat Belinda. Clara hanya ingin berkunjung, Paman. Ucap Clarissa akhirnya menjawab pertanyaan dari Paman Owen sebelumnya. Baiklah, nikmati kunjunganmu kalau begitu. Paman harus kembali ke resto sekarang. Pamit Paman Owen sekali lagi. Clarissa dan Belinda mengangguk bersamaan. Setelah Paman Owen masuk ke dalam lift di ujung lorong. Belinda segera kembali ke ruangannya. Clarissa mengekor di belakang kakaknya tersebut. Bel, kau ada jadwal makan malam bersama klien malam ini. Kau akan datang? Tanya Theo mengingatkan jadwal sang nona direktur. Ya, mungkin aku akan datang. Jawab Belinda ragu. Theo hanya mengangguk dan segera keluar dari ruangan Belinda. Memberi ruang pada Clarissa yang sepertinya ingin bicara hal penting pada Belinda. Bel, aku ingin bicara. Clarissa menahan lengan Belinda dan sedikit menggeretnya untuk duduk di sofa. Ada apa? Tanya Belinda dengan raut wajah datar. Aku ingin pergi berlibur, ucap Clarissa lagi yang langsung membuat Belinda menghela nafas. Pergilah, Kla, aku tidak akan menghalangi langkahmu atau mengganggu hidupmu.
Bukankah itu yang kemarin kamu minta dari aku? Jawab Belinda sedikit kesal. Kau tidak mau berlibur bersamaku? Tanya Clarissa lagi dengan suara memelas. Pekerjaanku banyak, dan aku tidak ada waktu untuk berlibur sekarang. Mungkin kita bisa merencanakannya bulan depan. Jawab Belinda mencari alternatif. Pintu ruangan dibuka dari luar. Theo melongokkan kepalanya ke dalam. Bel, ada meeting penting 5 menit pagi. Lapor Theo sedikit meringis. Aku segera ke sana. Jawab Belinda cepat. Nona direktur itu menyambar tasnya di atas meja dan segera menuju pintu keluar. Aku pergi dulu, Kla. Pamit Belinda seraya menghentikan langkahnya sejenak. Clarissa mengangguk dan tersenyum. Aku juga akan pulang. Belinda mengangguk sekilas dan segera melanjutkan langkahnya keluar dari ruangan. Clarissa sudah menyampirkan tali tasnya di pundak dan bersiap keluar dari ruangan Belinda. Saat telinganya mendengar bunyi ponsel dari arah meja kerja Belinda, sepertinya ponsel Belinda tertinggal. Clarissa menghampiri meja kerja Belinda dan hendak mengambil ponsel yang berbunyi tersebut. Ada nama Devan terpampang di layar ponsel Belinda. Hati Clarissa terasa mencelos. Batinnya berontak dan ingin mengangkat panggilan tersebut, sekedar untuk mendengarkan suara Devan di ujung telepon. Tidak, ini salah. Panggilan sudah berhenti karena tak kunjung diangkat. Clarissa hanya menatap layar ponsel yang mulai meredup itu sebelum akhirnya mati. Theo dan Belinda sedang berada di lift yang akan mengantar mereka ke ruang meeting. Belinda merogoh tasnya untuk mencari-cari keberadaan ponselnya, karena ia ingat harus menghubungi seseorang. Tidak ada. Belinda membuka tasnya lebih lebar lagi dan memeriksa dengan lebih teliti. Ingatannya melayang ke meja kerjanya. Belinda tadi meletakkan ponselnya di atas meja kerja saat baru datang. Dan mengobrol bersama Paman Owen. Ponselku tertinggal di atas meja. Belinda memberi laporan pada Theo. Lift sudah sampai di lantai tempat ruang meeting berada. Pergilah duluan, akan kuambilkan ponselmu ke atas, ujar Theo cepat. Ceroboh sekali, gumam Theo sedikit kesal dan kembali menutup pintu lift. Asisten Belinda itu terpaksa naik lagi ke lantai atas untuk mengambil ponsel Belinda yang tertinggal. Tak sampai 5 menit dan Theo sudah sampai di lantai tempat ruangan Belinda berada. Pria itu membuka pintu dengan kasar dan nyaris menabrak Clarissa yang baru akan keluar dari ruangan Belinda. Kau masih di sini, Cla? Tanya Theo kaget. Ya, aku baru saja akan keluar, jawab Clarissa tergagap. Kenapa kau kembali lagi? Tanya Clarissa heran. Ponsel nona direktur itu tertinggal. Theo mencari-cari ponsel Belinda di atas meja kerja. Saat mengangkat satu map, akhirnya Theo menemukannya. Dasar ceroboh. Gumam Theo sekali lagi mendengus sebal. Kau ingin turun bersamaku? Tawar Theo pada Clarissa yang masih mematung di depan pintu. Ya, ayo.
Jawab Clarissa cepat. Ponsel Belinda kembali berbunyi menandakan ada pesan masuk. Clarissa sedikit terlonjak kaget mendengar bunyi ponsel Belinda. Hanya pesan masuk, ucap Theo sedikit terkekeh. Clarissa ikut terkekeh, dan dua orang itu pun segera masuk ke dalam lift. Selesai makan siang, Belinda membuka ponselnya untuk memeriksa pesan. Ada satu pesan dari Devan. Siap, Devan. Belinda mengerutkan kedua alisnya setelah membaca pesan Devan tersebut. Aneh, Belinda hanya mengendikkan bahu dan mengabaikannya. Mungkin Devan memang salah mengirim pesan. Pria itu selalu begitu. Dulu bahkan pernah pesan yang seharusnya Devan kirim ke Theo. Malah Devan kirimkan ke ponsel Belinda. Lucu sekali. Kau sedang mabuk, kenapa senyum-senyum sendiri begitu? Tegur Theo yang tiba-tiba sudah masuk ke ruangan Belinda. Tidak, hanya sedikit pusing. Ada apa? Jawab Belinda menatap pada sang sepupu. Apa aku boleh izin pulang cepat hari ini? Tanya Theo ragu-ragu. Mau kemana memangnya? Tanya Belinda menyelidik. Ada reuni kecil-kecilan. Theo meringis dan Belinda segera memutar bola matanya. Pergilah, tapi selesaikan dulu pekerjaanmu. Pesan Belinda yang langsung disambut Theo dengan senyum sumringah. Oh, ya, bagaimana acaramu nanti malam? Kau jadi datang? Tanya Theo mengkonfirmasi sekali lagi. Aku sedikit pusing dan kurang enak badan. Lalu Belinda seraya memegangi kepalanya yang berdenyut sakit. Mau aku jadwalkan ulang pertemuannya? Tawar Theo cepat. Tidak, jangan. Aku akan minum obat dan istirahat sebentar. Kau kirimkan saja kontaknya ke ponselku. Aku akan membatalkannya sendiri nanti kalau kepalaku masih sakit. Ujar Belinda akhirnya. Baiklah kalau menurutmu begitu. Theo mengotak-atik ponselnya sebentar. Hubungi aku kalau memang kau membatalkannya. Agar aku bisa melakukan reschedule. Pesan Theo sebelum keluar dari ruangan Belinda. Jangan lupa bawa pekerjaanmu ke sini sebelum kau pulang cepat. Ucap Belinda setengah berteriak pada Theo yang sudah akan menutup pintu. Iya, dasar bos bawel. Gerutu Theo sebelum menutup pintu ruangan Belinda. Belinda merebahkan tubuhnya ke atas sofa dan akan beristirahat sebentar. Semoga sore nanti kepalanya sedikit membaik. Dan Belinda tak perlu membatalkan jadwalnya malam ini. Tepat pukul 9 malam, Theo keluar dari kafe DNB. Ya, tadi Theo memang reuni bersama teman-teman kuliahnya di kafe milik Devan. Sekalian mempromosikan kafe milik Devan ke teman-temannya. Theo berjalan ke parkiran seraya bersiul santai. Ada Devan yang sedang berdiri merenung di depan motornya. Ada apa dengan pria itu? Dev, kau kenapa? Tanya Theo bingung. Kau sudah selesai reuni? Devan balik bertanya. Ya, aku ingin pulang sekarang. Kau sendiri? Theo menunjuk ke arah Devan yang wajahnya terlihat bingung. Aku harus ke apartemen Belinda sekarang.
Karena tadi Belinda mengatakan kalau dia kurang enak badan. Tapi lihat. Devan menunjuk ke arah ban motornya yang kempes. Jadi Belinda benar-benar sakit, koma. Theo terlihat khawatir. Dia sudah sakit sejak siang. Devan malah balik bertanya, "Ya, tadi saat di kantor Belinda memang mengeluh pusing dan wajahnya pucat." Cerita Theo yang semakin membuat Devan khawatir. Dan dia malah pulang ke apartemen sekarang. Gumam Devan semakin cemas. "Ayo, aku antar ke apartemen nona direktur itu." Theo menepuk punggung Devan dan memberi kode agar pria itu masuk ke mobil Theo. "Aku akan telepon orang bengkel nanti agar mengurus motormu. Sekarang, kau urus dulu nona direktur itu di apartemennya." Ujar Theo sedikit terkekeh. Tak butuh lama, dan mobil Theo sudah melaju menuju ke gedung apartemen Belinda. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, mobil Theo sudah tiba di depan gedung apartemen Belinda kurang dari 20 menit. "Kau tidak mampir?" tawar Devan yang sudah membuka sabuk pengamannya. "Aku sungguh tidak ingin menjadi obat nyamuk di dalam." Kelakar Theo yang langsung disambut gelak tawa dari Devan. "Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas tumpangannya," ucap Devan seraya melambaikan tangan pada Theo. Theo balas melambaikan tangan pada Devan, sebelum melajukan mobilnya meninggalkan kawasan gedung apartemen. Devan segera masuk ke lift setelah menyapa security di lobi bawah. Tak butuh waktu lama, dan Devan sudah tiba di lantai tempat unit apartemen Belinda berada. Sudah cukup lama, Devan tak datang ke sini. Terakhir kali Devan ke sini adalah saat bersama Belinda dan saat mereka saling mencumbu. Astaga, kenapa Devan malah memikirkan hal itu? Devan menekan bel apartemen Belinda. Tak berselang lama, pintu sudah dibuka dari dalam. Ada Clarissa yang berdiri di ambang pintu. Lah, tentu saja Devan merasa terkejut. "Malam, Dev, masuklah." Clarissa mempersilahkan Devan masuk dan duduk di sofa ruang tamu. "Di mana Belinda?" tanya Devan bingung. "Aku rasa dia masih berendam. Tadi dia mengatakan akan berendam air hangat dan berpesan agar tidak diganggu." Jawab Clarissa seraya berlalu menuju ke arah dapur. Devan hanya manggut-manggut dan menatap ke pintu kamar Belinda yang memang tertutup rapat. "Belinda sakit, jadi aku tadi berkunjung ke sini untuk menemaninya. Tapi kau juga datang, jadi mungkin aku akan pulang saja nanti." Ujar Clarissa yang kini meletakkan segelas jus jeruk di hadapan Devan. "Minumlah dulu, Dev, mungkin Belinda masih agak lama." "Aku akan berkemas sebentar dan langsung pamit saat Belinda sudah selesai." Tukas Clarissa lagi yang sudah berlalu meninggalkan Devan dan masuk ke kamarnya. Devan hanya mengendikkan bahu, dan sebenarnya sedikit terkejut dengan sikap Clarissa yang biasa saja. Dan tidak seagresif sebelumnya. Tapi bukankah ini sebuah pertanda bagus? Mungkin Clarissa memang sudah bisa menerima dengan lapang dada tentang hubungan Belinda dan Devan. Devan meneguk jus jeruk yang tadi disuguhkan Clarissa hingga tandas tak tersisa. Sudah 10 menit Devan menunggu. Namun baik Belinda maupun Clarissa belum ada tanda-tanda akan keluar dari kamar. Aneh,
Dan sekarang Devan merasa kegerahan. Sedikit pusing serta mata yang berkabut. Perasaan Devan juga jadi aneh. Bukankah apartemen Belinda ini berpendingin udara? Kenapa Devan bisa merasa gerah? Di saat Devan merasakan sebuah perasaan yang aneh, kilas-kilas saat dirinya dan Belinda saling mencumbu kembali berkelebat di benak Devan. Oh astaga, ada apa ini? Dan sialnya di waktu bersamaan, sesosok wanita yang hanya mengenakan gaun tidur tipis itu mendekat ke arah Devan. Mata Devan terlalu berkabut sekarang dan tak bisa melihat dengan jelas siapa wanita itu. Namun aroma parfum ini, Devan sangat mengenalnya. Ini adalah aroma parfum milik Belinda. Belle? Gumam Devan sesaat sebelum ia melumat bibir mereka itu. Karena mendadak hormon sialan itu sudah naik ke ubun-ubun. Devan tidak mau berhenti. Devan tidak bisa berhenti. Devan benar-benar hilang kendali dan terus saja mencumbu tubuh Molek di bawahnya. Devan sendiri tidak tahu kenapa nafsunya bisa sangat menggebu-gebu. Entah sudah yang keberapa kali Devan menyentak masuk ke tubuh polos di bawahnya ini. Desahan demi desahan terus memenuhi kamar Belinda hingga pagi menjelang. Bahkan spray dan tempat tidur itu bentuknya sudah tak karuan. Belinda keluar dari lift, yang mengantarnya ke lantai tempat unit apartemennya berada. Ponsel nona direktur itu kembali berdering. Halo, Theo. Sambut Belinda seraya membuka pintu unit apartemennya dengan kartu akses. Jangan lupa membawa berkas yang semalam aku maksud. Iya, aku baru akan mengambilnya ke apartemen lalu aku akan langsung ke kantor. Jawab Belinda yang sudah berhasil masuk ke dalam apartemennya. Tunggu, apa maksudmu mengambilnya ke apartemen? Bukankah sejak semalam kau ada di apartemen? Belinda tergelak. Bersambung.